Saya dengar katanya sering ada yang bergerak di perut ya? Iya. Terus suka disetubuhi. Kan budak iya dari ujung kaki sampai ujung rambut. Mati! Ya ini dari mana asalnya? Ujung kulon, moal kekelehkeun aing mah. Wah. Ada yang mengunci nanti tetap di situ. Egonya cukup kuat. Kamu yang sering gerayangin banyak kalau tidur ya? Iya. Kamu mau cerita apa sama saya tentang Mbak Meti? Terkadang perkataan yang kita anggap benar belum tentu benar di mata orang lain. Jadi berhati-hatilah dengan lisan kita. Karena tanpa kita sadari bahwa lisan bisa menyakiti orang lain. Jangan sampai mulutmu menjadi harimaumu. Karena sekarang akibat lisan yang menyakiti bisa saja sihir yang bertindak. Baik buruknya perkataan itu semua kontrol dari hati manusia itu sendiri. Dan semua isi hati terkunci rapat di dalam batin. Dan di acara ini di Rahasia Batin semua akan terbuka dan diungkap oleh Ustadz Dani. Nah bagi pemirsa yang mau mendaftarkan diri sebagai pasien di acara Rahasia Batin, silakan hubungi nomor di bawah ini. Dan sekarang kita akan bertemu dengan pasien pertama kita yaitu Ibu Nur. Yang keluhannya bisa saya bilang ini sangat mengenaskan karena Ibu Nur selalu merasa seperti, mohon maaf, disetubuhi oleh makhluk halus. Langsung saja Ibu Nur, saya persilahkan. Nur Fadilah, 56 tahun, Serang, korban tumbal dukun, dan sosok Nyai Sirih. Ya, Ibu Nur. Oke, datang dengan siapa ini? Saudara. Saudaranya Ibu siapa namanya? Apika. Ibu Nur, ini Ibu Nur bukan? Ibu Nur masih ya? Mas. Ini saya mohon maaf sekali, saya dengar katanya sering ada yang bergerak di perut ya? Iya. Terus apa lagi keluhannya cerita? Neneknya yang di kemaluannya. Di kemaluan. Kayak ditusuk-tusuk sama jarum. Ditusuk-tusuk jarum. Terus suka disetubuhi. Suka disetubuhin. Dulunya kan istri kedua. Istri kedua. Intinya ketika mencoba untuk berhubungan suami istri iya. tidak pernah berhasil. Iya. Ini karena ibu yang membuka sendiri tentang pernikahan yang lalu, jadi saya tanya-tanya boleh ya? Jadi mohon maaf pernikahan ibu adalah pernikahan kedua untuk almarhum. Iya. Dan belum bercerai waktu itu dengan istri pertama almarhum. Iya. Iya, belum. Istrinya tahu tentang pernikahannya? Nggak tahu sih, cuman si suaminya ini ngejar-ngejar saya aja. Ngejar-ngejar. Karena masih saudara kan. Oh masih saudara? Masih saudara sih. Saudara jauh lah. Saya nggak Iya. mau. Nggak Cuman mau. dia aja kan ngejar-ngejar kan. Gimana? Udah berapa tahun sih Ibu? Kurang lebih 20 tahun. Allah Akbar. Berarti Bu Nur sebelum menikah dengan almarhum pun sudah seperti ini? Atau setelah menikah? Setelah menikah. Yang Bapak lihat apa? Bagaimana ini Pak? Jadi memang di tubuh Ibu Nur Fadilah itu memang ada sihir. Memang sihir itu untuk mengacaukan pernikahan. Khususnya agar dulu pada saat hubungan suami istri itu tidak mampu suaminya. Memang cuma di sini yang saya amati ada ilmu yang sudah menyatu dengan Ibu Nur. Perilaku Ibu Nur yang mirip dengan ilmu itu. Kecenderungan emosionalnya itu kuat Ibu Nur dulu itu. Iya. Nah, dengan emosional ini ilmu yang ada di tubuh itu nyatu. Nah, nyatu inilah kalau sudah menjadi sifat ini nyatu, ada yang mengunci nanti tetap di situ. Nah, yang mengunci ini biasanya kalau perbuatan itu tidak baik, biasanya dajjal yang mengunci. Ya ini dari mana asalnya? Rek nyahoba eta. Ujung kulon, moal kekelehkeun aing mah. Ngapain di situ? Disuruh. Karo sok. Paehan budak iya dari ujung kaki sampai ujung rambut. Sekujur kumu penuh. Seton penuh. Iblis mati. Coba
Coba panggil akinya, ketemu Pak Ustadz, aki yang ini. Assalamualaikum, aki gerato di panggil danu. Aki punya nama. Punya nah. Siapa namanya? Aki gadong. Oh, Aki yang nyetubuhin ini Ibu. Kenapa? Aki itu. Jadi gini Mas. Iya. Jadi ini untuk menolak suaminya Bu Nur. Itu. Dimasukinya jin laki-laki yang seneng sama Bu Nur. Seneng. Setelah seneng ngunci nih. Jadi kalau seneng, kalau suami yang asli mau berhubungan. Ngarahlah si Aki ini. Oh, betali. Diginiin gitu. Begitu Ki. Itu. Nya. Aki kan sudah 20 tahun. Iya. Barengan sama nyainya. Iya. Sekarang mau taubat. Tobat. Iya, mau keluar. Mau. Aki tahu yang ngirim siapa? Itu tahulah. Masa nggak tahu? Ibu Nur Fadilah harus belajar itu. Nanti di dalam doa saya akan menyebutkan kekurangan ibu tersebut kepada Allah. Agar ibu nanti diampuni kekurangannya. Karena itu juga yang menjadikan mengunci itu sebenarnya juga jin juga sebenarnya. Jadi ini jin sihir ini terkunci dia dengan jin sifatnya ibu. Jadi kalau ibu mau berubah sifat tidak baik ini jinnya akan keluar sendiri. Paham ya? Oke pemirsa, bismillah saatnya kita eksekusi. Kamu jangan ngelawan ya. Nanti kalau ngelawan hancur karena doa saya ada yang kalau membandel hancur. Ngikutin aja, saya akan bantu doain. Nanti kalau mau lepas aja ya. Oke? Oke. Ibu Nur Fadilah, aminkan doa saya ya. Pemirsa di rumah dan juga penonton di studio boleh ikut mengaminkan doa kami. Jika memang pemirsa di rumah dan juga penonton di studio, kasusnya mirip Ibu Nur Fadilah. 20 tahun terkena sihir dan alhamdulillah makhluk yang menyihir malah pingin keluar. Karena pelajaran-pelajaran agama Islam yang dipelajari oleh Ibu Nur Fadilah akhirnya menjadikan dia luluh. Nah, marilah kita senantiasa dekat kepada Allah Ta'ala agar para jin itu betul-betul tidak masuk dalam tubuh kita. Amin. Ya. Aminkan doa kami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Ibu Nur Fadilah. Memohon kepadamu sudah 21 tahun Ibu Nur Fadilah terkena sihir. Sehingga Ibu Nur Fadilah kesurupan ya Allah yang tidak bisa dikuasai. Dan alhamdulillah sihirnya mulai hari ini mau keluar dengan baik. Cuma mereka terjepit oleh sifat-sifat Ibu Nur Fadilah. Ya Allah, aku mohon kepadamu jika sihir yang masuk dalam tubuhnya Ibu Nur Fadilah dan kesurupannya yang dialami Ibu Nur Fadilah, jika itu disebabkan karena kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa Ibu Nur Fadilah dahulu ya Allah, yaitu yang senantiasa melanggar firman-firman-Mu dalam Quran dan sunnah Rasul-Mu ya Allah. Aku mohon kepadamu ampuni dosa-dosa Ibu Nur Fadilah ya Allah, amin. Ampuni dosa-dosa Ibu Nur Fadilah ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu jika sakitnya Ibu Nur Fadilah ya Allah, termasuk kesurupannya disebabkan karena emosionalnya Ibu Nur Fadilah, marahnya Ibu Nur Fadilah, kekakuan hatinya Ibu Nur Fadilah, kekakuan fikirnya, egoisnya, suuzonnya, dan banyak bicaranya Ibu Nur Fadilah, di mana dalam banyak bicaranya pada saat tersebut banyak tidak manfaatnya ya Allah. Ampuni dosa-dosa Ibu Nur Fadilah ya Allah. Ampuni dosa-dosa Ibu Nur Fadilah tersebut ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan aku mohon kepadamu dari perbuatan-perbuatan Ibu Nur Fadilah tersebut, masuklah jin dan ifrit
ke seluruh organ-organ tubuhnya Ibu Nur Fadilah ya Allah. Aku mohon kepadamu ampuni dosa-dosa Ibu Nur Fadilah ya Allah. Dan lepaskan jin dan ifritnya ya Allah. Dan hancurkan Dajjal. Lapis demi lapis yang menguasai dan menguji jin dan ifrit yang ada di dalam tubuhnya Ibu Nur Fadilah. Hancurkan Dajjal lapis demi lapis ya Allah. Dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la khawla wa la quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Permasalahannya adalah Ibu Meti ini sering sekali kerasukan ketika melewati tempat-tempat yang angker. Meti, 30 tahun, Garut. Gangguan ilmu sihir. Kerasukan sosok harimau. Dengan Mbak Meti ya, dengan bibinya ya. Iya. Saya izin tanya-tanya boleh ya? Saya tanya soal status dengan mantan suami boleh? Boleh. Berarti sekarang sudah cerai ya? Setelah cerai makin kambuh? Iya. Ceritain sama Pak Ustadz yuk keluhannya apa aja. Karena tak dengar Mbak Meti ini setiap malam gak bisa tidur, mimpi buruk terus ya? Iya. Kalau badan keluhan sakitnya di mana saja? Di sini. Udah. Diganggu. Yang Bapak analisa seperti apa nih Pak Ustadz? Kebiasaan sihir itu siluman biasanya. Siluman memang mau menguasai seperti dibikin seperti kayak orang hilang ingatan, sakit, jelas itu. Dan yang seperti hilang ingatan itu yang nggak bisa tidurnya itu. Yaitu seperti itu. Siapa ini? Siapa? Kamu sihirnya? Apa ilmunya? Ilmu. Ilmu kakeknya? Iya. Coba kalau ketemu sama saya gimana? Kalau ilmu, kalau ketemu sama saya pasti paham. Ya, nah itu benar kalau ini ilmu. Saya tanya, kamu mau cerita apa sama saya tentang Mbak Meti? Cerita. Mau ngelindungi? Oh, kamu harimau, maung. Dari bapak, kakek, buyut? Hah? Bapak. Oh, dari bapak. Terus Mbak Meti kena sihir. Kena sihir. Di mana sihirnya tunjuk? Dada itu rusuk, terus mana lagi? Di mana? Kepala. Banyak di kaki gitu. Kamu ngelindungin maunya. Tapi kok nggak bisa ngelindungin, kenapa? Ngelamun, cicitnya suka ngelamun. Sedih. Maaf karena perceraian gitu. Karena statusnya sekarang, jadi tetehnya ini budaknya nih ngelamun, masuk lagi sihirnya. Ada memang ilmu keturunan, kepalanya pusing, nah itu melamun betul, sudah betul. Khusus kepala, yang lain-lain nemplok-nemplok aja. Kemudian yang ada darah di kaki ya. Kalau ini memang ada ini Mas. Kayaknya sisa-sisa, cuma memang Mbak Meti belum memahami ceritanya. Jadi maksud saya gini, kayak momennya Mbak Meti, momennya beliau kan kelihatan pendiam tapi sebenarnya emosinya tinggi juga gitu loh. Diem sih tapi termasuk kalau marah diem. Betul nggak sih Mbak Meti? Betul Iya, betul Pak Ustadz. Kalau umpamanya saya memohon nih, Mbak Meti kan pengen sembuh total ya. Belajar untuk tidak marah lagi, mau enggak? Mau ya, ngerti maksud saya ya. Karena itu yang mengunci, termasuk harimau itu terkunci sama marahnya Mbak Meti. Karena kayaknya Mbak Meti emang benar-benar mau belajar. Cuma untuk mengendalikan marah yang diem ini kayaknya belum bisa kayaknya ya. Betul nggak sih ya?
Oh iya ya. Belajar ya nanti ya kayak gini, senyum. Siapapun orang yang terkena sihir awalnya berarti dia ada salah di hadapan Allah. Kalau enggak dosa, dosa yang lain, dosa musyrik, ya dosa dari emosionalnya yang selalu muncul, kekakuan hatinya yang selalu muncul, egonya yang selalu muncul kayak gitu. Apa? Tenang. Gak ada yang ganggu. Ada yang ganggu? Terus siapa itu? Ini yang tadi. Ini ilmunya, bukan. Terus siapa? Dukun. Hah? Tolong ganggu budak ieu. Kenapa emang nggak boleh dikeluarin? Tong payu kaca saha? Ini nanti belajar untuk tidak. Belajar ya. Memang itu sulit, tetapi kalau memang Mbak Meti itu belajar mau niat lillahi ta'ala, pasti Allah akan memberikan hidayah. Nah, dengan memberikan hidayah itu nanti sudah mulai mau senyum, mulai membuka hati, tidak melamun. Karena di tubuh Mbak Meti itu memang ada ilmu yang memang khusus. Ilmu itu kalau berbenturan di tempat-tempat agak angker dikit, itu ilmunya kan galak ini. Jadi ilmunya itu galak. Nah, ilmu inilah yang nantangin tempat-tempat angker itu. Makanya walaupun Mbak Meti itu sebenarnya nggak nantangin, ilmunya nantangin, ya masuklah itu. Paham ya? Nah inilah ilmu yang harus ditaklukin. Nah, salah satu caranya gimana? Mbak Meti belajar jangan emosi. Karena emosinya Mbak Meti itu mirip sama dengan si harimau tadi. Paham ya? Sehingga dengan keluar ini, dia tidak nantangin tempat-tempat angker itu, Mbak Meti juga insya Allah aman. Paham ya? Insya Allah seperti itu. Apalagi sihir insya Allah udah aman lah insya Allah. Ya. Ya, makasih Pak Ustadz. Nah sekarang kita akan lihat seperti apa penglihatan dari Mas Alam sendiri dengan apa yang mendiami tubuhnya Teh Meti. Silakan. Banyak banget ya. Silakan Mas Alam ceritakan. Itu yang paling depan punya keris gede banget ya. Dan kemenyan itu yang jadi senjata dia untuk mengirimkan energi negatif. Dan yang suka, mohon maaf, meraba-raba itu yang sebelah kanan yang sosok hitam. Yang ya dia membawa tongkat itu. Nah itu tongkat itu kadang merasa ditancapkan di lehernya dia. Jadi dia diem aja. Dan yang dari Mong Belang itu memang masih ada terkait dengan dia. Ya ular itu memang diperintahkan untuk membayang-bayangi dia, baik dalam mimpi atau dalam lamunan, suka hadir dia ya. Jadi memang itu diperintahkan untuk terus mengganggu kamu itu. Dan nantinya kalau sudah insya Allah dibuka kembali oleh Pak Ustadz, insya Allah dia akan keluar kembali karismanya, keluar kembali pesonanya, dan ketakwaannya lebih meningkat lagi, insya Allah. Wow, terima kasih Mas Alam. Sama-sama Mas. Terima kasih, banyak tepuk tangan buat Mas Alam, ibu-ibu. Baik, Pak Ustadz, saya pamit. Ya, Thank you. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Meti yang tadi dirasakan sakit, saat ini rasanya gimana? Saat ini? Udah agak mendingan. Hah? Udah agak mendingan. Udah agak mendingan, alhamdulillah ya. Saya akan bantu menyelesaikan, tapi tugasnya Mbak Meti ada beberapa. Nomor satu adalah belajar untuk tidak mudah ngambek. Ya, dongkol. Ya, belajar. Memang susah. Berbuat baik itu susah, tapi yang susah itulah pahalanya besar. Satu itu. Yang kedua adalah tidak gampang tersinggung. Itu tadi, ya paham ya, senyum aja. Ya, dengan senyum yang baik itu insya Allah juga akan tersenyum melihat Mbak Meti, paham, tegar, dan nanti akan disiapkan rizki-rizki ke depannya. Ya, kemudian jangan melamun, ya. Walaupun ini tidak nyaman, tapi nggak usah melamun. Biasa aja, isi dengan sesuatu yang baik. Ngaji, zikrullah, bekerja, niat lillahi ta'ala. Ya, siap? Aminkan doa saya Mbak Meti. Oke. Pemirsa di rumah dan juga penonton di studio boleh ikut mengaminkan doa kami. Jika persoalannya mirip seperti Mbak Meti. Mudah-mudahan doa kita dijabah Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mbak Meti
yang berisik di telinga sebelah kanan atau di pikiran sebelah kanan, itu bisa masuk skizofrenia. Jangan terlalu melamunkan atau memikirkan sesuatu atau memikirkan yang berat terhadap anak kecil. Paham maksud saya? Sehingga itu memacu menjadikan atau itu kesedihan atau apa. Belajar tidak, biasa saja ya. Itu masuk skizofrenia, tapi mudah-mudahan nanti saya bantu untuk berdoa, mudah-mudahan saya ingat nanti ya. Aminkan doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Meti, memohon kepadamu agar sakit yang diderita beberapa tahun belakangan ini, yaitu kesurupan terus menerus ya Allah, dan juga ada buah dari pikiran yang tidak baik dari Mbak Meti. Ya Allah, dimohonkan kepadamu agar engkau berkenan memberikan kesembuhan ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jika sakitnya Mbak Meti disebabkan karena emosionalnya Mbak Meti, marahnya Mbak Meti, baik yang keluar maupun yang disimpan di dalam hati dan pikirannya, dan juga dari kekakuan hati, kekakuan fikirnya Mbak Meti, dari egonya Mbak Meti dan suuzonnya Mbak Meti. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ampuni banyak kesalahan dan dosa-dosa Mbak Meti. Ya Allah, ampuni banyak kesalahan dan dosa-dosa Mbak Meti. Ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu jika sakitnya Mbak Meti disebabkan karena banyaknya sihir yang dimasukkan dalam tubuhnya Mbak Meti. Ya Allah, yang ada di kepalanya, yang ada di telinga, mata, otak depan, otak samping, ya Allah, tengkuknya, punggungnya Mbak Meti, ya Allah, dan juga dimasukkan dalam dada dan tangan serta kakinya Mbak Meti, ya Allah, dan juga yang dimasukkan dalam organ kewanitaannya Mbak Meti, ya Allah. Aku mohon kepadamu, hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, teluh, santet, dan guna-guna, serta mantra tumbal yang dimasukkan di dalam perutnya Mbak Meti, ya Allah. Aku mohon kepadamu, hancurkan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, dan juga mantra-mantra sihir yang dimasukkan ke dalam organ kewanitaannya Mbak Meti, ya Allah, agar Mbak Meti merasa seperti hubungan suami istri, ya Allah. Hancurkan mantra-mantra sihir tersebut, ya Allah, amin. Dan aku memohon kepadamu, hancurkan ilmu dukun yang dipasang di dadanya Mbak Meti, ya Allah. Yang dipasang di dadanya Mbak Meti, yang masuk melalui keris yang ditancapkan di dadanya Mbak Meti. Ya, aku mohon kepadamu, hancurkan ilmu dukun yang dipergunakan untuk melihat, memantau Mbak Meti setiap saatnya. Hancurkan yang ada di dadanya, ya Allah. Hancurkan, ya Allah. Dan hancurkan pula mantra pengunci ilmu dukun yang dipasang di dadanya Mbak Meti dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Dan hancurkan pula dajjal yang mengunci sihir yang ada di dalam tubuhnya Mbak Meti dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la khawla wa la quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku mohon kepadamu, hancurkan seluruh mantra-mantra sihir yang ditujukan kepada Mbak Meti. Banyak mantra-mantra sihir yang ditujukan kepada Mbak Meti, ya Allah, baik yang ada di rumahnya Mbak Meti, di halaman rumahnya, di atap, di tempat kotor, ya Allah, dan juga di tempat lain yang ditujukan kepada Mbak Meti. Hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, teluh, santet, dan guna-guna serta tumbal yang dipergunakan untuk menyerang dan dolim pada Mbak Meti dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adim. Kun.
Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk dukun-dukun sihir dan juga orang-orang yang menyuruh dukun-dukun sihir untuk menyerang Mbak Meti yang ada di hadapanku. Aku mohon kepadamu, selamatkan mereka dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kun.